ketemu lagi dengan Misteri. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian selalu sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, kalian tetap harus di rumah ya. Jangan kemana-mana. Ingat, karena sekarang lagi ada wabah penyakit, kalian harus tetap stay di rumah. Oh iya, karena hari ini kalian mempunyai tugas peta konsep, maka Miss akan menjelaskan apa itu peta konsep. Didengarkan ya. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah cara kreatif secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau merencanakan penelitian baru. Jadi Miss, tujuan dari peta konsep itu apa? Tujuan dari peta konsep adalah untuk mencatat poin-poin penting yang disesuaikan dengan tema ataupun bacaan yang dituangkan dalam skema atau gambar. Jadi, bagaimana Miss cara membuatnya? Cara membuat peta konsep adalah bagaimana cara membuat dari peta konsep itu sendiri. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu berupa kertas dari buku atau kertas HVS, itu opsi pilihan. Kalau kalian ada kertas HVS, kalau kalian tidak ada kertas HVS, bisa menggunakan kertas dari sebuah buku. Lalu kalian juga menyiapkan alat tulis. Alat tulisnya itu berupa pensil ataupun pulpen. Jadi kalau kalian sudah yakin dengan apa yang kalian tulis, kalian bisa menggunakan pulpen. Tetapi kalau kalian masih suka melakukan kesalahan dalam tulisan, kalian bisa menggunakan pensil. Lalu kalian bisa menggunakan untuk hiasan, yaitu spidol ataupun dari si pensil warna. Jadi gunanya spidol ini bisa untuk menghias ataupun bisa menebalkan tulisan kalian jika kalian masih menggunakan pensil. Oke, di sini Miss mau membuat contoh, yaitu membuat peta konsep pertempuran 5 hari di Semarang. Maka langkah pertamanya adalah kita perlu membaca teks dari awal sampai akhir. Lalu setelah selesai membaca, kita perlu memberi garis bawah kepada poin-poin bacaan yang penting, yang menurut kita pentingnya. Jadi seperti ini. Setelah selesai diberi garis bawah, kita melakukan eksekusinya. Oh ya, sebelum kita memulai eksekusi dari membuat peta konsep, kita perlu pikirkan kita mau gambar apa sih? Apa yang mau kita gambar dari peta konsep tersebut? Misalkan di sini Miss mau membuat gambar macam-macam dari bangun datar. Maka judul, kita tuliskan judulnya dulu dari si peta konsep. Peta konsep di sini misalkan ya kan tadi pertemuan 5 hari di Semarang. Nah, gambarnya ini nih, gambarnya di sini saya membuat persegi panjang ya. Gambarnya di sini nih, dilihat nih, ya kan? Persegi panjang. Lalu aturan kedua dari peta konsep, yaitu kita harus menuliskan secara berurutan. Misalkan di sini kan kita pertemuan 5 hari di Semarang, pasti ada penyebabnya dong. Penyebabnya apa sih dari bacaan yang Miss baca adalah rakyat di Semarang meminta Jepang menyerahkan senjatanya, tetapi Jepang menolak. Itu penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Lalu akibatnya pemuda di Semarang menjadi marah sehingga menjadi aktif mencari dan menangkap tentara Jepang dan menjebloskan ke penjara. Kalau kita lihat di sini urutannya, pojok kiri atas ada poin pertama, pojok kiri 2 ada poin kedua, lalu poin ketiganya itu di pojok kanan bawah. Nah, bisa dilihat di sini tanggal 15 Oktober 1945 itu pertempuran dimulai ya. Lalu tanggal 17 Oktober 1945 tentara Jepang meminta gencatan senjata, itu artinya penghentian perang. Namun diam-diam mereka melakukan serangan ke berbagai kampung. Bisa dilihat di sini poin selanjutnya. Di sini gambarnya layang-layang ya. Tanggal 18 sampai 19 Oktober pertempurannya semakin luas nih, karena tadi ternyata kan si Jepang menipu ya. Terus udah gitu, poin terakhirnya ada di bawahnya persis. Poin pertama, poin terakhirnya kita tulis di bawah persis, yaitu seperti ini. Jadi tanggal 20 Oktober 1945 pertempuran baru berakhir. Nah, kalau bisa dilihat secara keseluruhan peta konsep pertempuran 5 hari di Semarang maka menjadi seperti ini. Nah, supaya bagus, background putihnya ini bisa kita warnain, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita membuat peta konsep tapi cuma ada poin-poinnya seperti ini nih. Yang di bawahnya yang tulisan pulpen itu tulisan saya ya. Ya, cuma ada proklamasi kemerdekaan, lalu tanggal-tanggal, tidak ada penjelasan secara khusus, tidak ada bacaan secara khususnya. Karena di sini kita mengembangkan peta konsep, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mencari sumber, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Lalu setelah kita mencari sumbernya,
Nah, kita tuliskan dulu di buku cetak, yaitu poin-poinnya, yaitu 9 Agustus itu terjadinya bom atom kedua di kota Nagasaki. 14 Agustus tersiarnya kabar Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. 15 Agustusnya pernyataan resmi Jepang menyerang pada sekutu. Lalu 16 Agustusnya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, lalu tanggal 17 Agustusnya hari di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Maka setelah kita mencari sumbernya, kita sudah menuliskan, kita gambarkan, kita tuangkan dalam peta konsep. Judul kembali lagi di tengah, yaitu proklamasi kemerdekaan. Lalu yang poin pertamanya itu tanggal 9 Agustus, hari di mana terjadinya bom atom kedua yang dijatuhkan di kota Nagasaki. Lalu poin keduanya 14 Agustus, lihat ya, jadi poin pertama ada di pojok kiri atas, poin keduanya pojok kanan 2, poin keduanya ada di pojok kanan, maksudnya. Poin ketiganya itu ada di pojok kanan sebelah pojok kanan bawah. 15 Agustus itu hari di mana Jepang memberikan pernyataan resminya ya. Kalau tanggal 14-nya baru tersiarnya kabar Jepang menyerah tanpa syarat oleh sekutu. 16 Agustus hari di mana terjadinya Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu peristiwa penculikan, di sini ada penjelasannya. Lalu poin terakhir yaitu tanggal 17 Agustus, hari di mana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi kalau secara keseluruhan peta konsep yang saya buat tentang proklamasi kemerdekaan yaitu seperti ini. Itu adalah penjelasan dari bagaimana cara membuat peta konsep. Semoga kalian mengerti ya. Selamat membuat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.